Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Paulus dan Kolose. Bapak Ibu sekalian, kita tidak memiliki catatan bahwa Paulus pernah mengunjungi Kolose, yang sekali lagi memberitahukan kita sesuatu tentang efektivitas strategi penginjilannya. Pertama adalah Epafras, seorang penduduk Kolose yang membawa Injil ke kota itu. Kita bisa baca dalam kitab Kolose 4 ayat 12 dan kitab Kolose 1 ayat 7. Namun, bagaimana ia bertobat? Kemungkinan besar ia bertobat pada pertengahan tahun 50-an ketika Paulus berada di sekitar Efesus dan semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Bisa kita bandingkan kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 10 dengan kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 31. Bapak Ibu sekalian, kitab Wahyu menjadi saksi tentang seberapa luas penyebaran Injil di seluruh wilayah ini. Terdapat di dalam kitab Wahyu 1 ayat 4, penjelasan yang paling masuk akal terhadap kesuksesan ini, termasuk penyebarannya ke Kolose, adalah hasil dari pekerjaan orang-orang yang bertobat, yang pertama kali mendengar pekabaran Paulus di Efesus, kota terpenting dan pelabuhan utama di Asia Kecil. Epafras mendengar khotbah Paulus di Efesus dan menjadi salah satu rekan kerjanya. Ia membawa Injil kembali ke kota asalnya di Kolose. Saudara-saudara sekalian, kota itu sendiri yang terletak sekitar 9 mil atau 15 kilometer di tenggara Laodikia, baru saja mulai digali, sehingga kita mengetahui lebih sedikit tentangnya dibandingkan dengan kota-kota yang lebih menonjol di wilayah itu. Namun, kita tahu bahwa kota ini memiliki penduduk orang Yahudi yang cukup besar, dengan sebanyak 10.000 orang Yahudi tinggal di daerah Frigia itu. Ini merupakan pendapat Arthur G. Patzia dalam tulisannya yang berjudul New International Biblical Commentary, Ephesians, Colossians, Philemon, P. Badima, Hendrickson, Publishers, Inc., tahun 1990, volume 10, halaman ketiga. Bapak Ibu, koin-koin yang dicetak di Kolose menunjukkan orang-orang di sana, sebagaimana di banyak kota Romawi, menyembah berbagai dewa-dewi. Praktik-praktik penyembahan berhala dan pengaruh budaya yang kuat jelas menghadirkan tantangan yang luar biasa bagi orang-orang Kristen di sana. Tidak hanya dalam penginjilan di kota itu, tetapi juga untuk tetap setia pada iman Injil yang murni. Orang Kristen terkemuka lainnya di Kolose adalah Filemon, yang mungkin bertobat pada waktu yang sama dengan Epafras. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca kitab Filemon 1 ayat 15 dan 16. Dan lihat juga kitab Kolose 4 ayat ke-9, kitab Filemon 1 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan.
Selanjutnya kitab Kolose 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Bapak Ibu sekalian, tindakan apakah yang dengan lembut Paulus dorong agar Filemon lakukan terhadap Onesimus? Meskipun hukum Romawi mengharuskan Paulus untuk mengembalikan Onesimus kepada Filemon, Paulus mengimbau hati dan nurani Filemon sebagai sesama orang percaya dan mendesaknya untuk memperlakukan Onesimus bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara. Kita bisa baca kitab Filemon 1 ayat 16. Saudara-saudara sekalian, sebesar apapun kebencian kita terhadap gagasan perbudakan dalam bentuk apapun dan berharap Paulus mengutuk praktik tersebut, bagaimanakah kita dapat memahami apa yang Paulus katakan di sini? Sungguh menarik bahwa selama perbudakan di Amerika, Ellen G. White secara khusus memberitahu orang Advent untuk menentang hukum yang memerintahkan pengembalian budak yang melarikan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.